sama saya. Satu juta anak 250 saja Pak. Ibu jangan marah sama saya. Gitu sudah. Oh ya sudah. Ya, lepas dulu. Oh ya. Gimana? Udah siap? Ya. Udah siap semua? Udah ya, siap ya. Ya. Ya, oke. Oke. Sip. Ya. Ya, silakan Mas Sigit. Di acara hari ini LHKPN, laporan harian kepada netizen. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, banyak sih ya. Jadi hari ini ada beberapa berita yang viral di media sosial dan banyak menguras energi netizen. Ya, kayaknya makin lama menjadi pasar ini sosial media ini. Segala macam bentuk ada semua ya. Ada banyak sekali berita hari ini, tapi kami mencoba pilihkan yang mungkin Yang terbaik lah. yang terbaik untuk yang dilaporkan menjadi kepada atensi. netizen seperti Setuju, itu. setuju. Jadi untuk netizen dimanapun Anda berada, semoga tetap bahagia ya Ya. hari-harinya. Jadi jangan lupa untuk terus stay di ini sampai tonton sampai akhir ya, karena akan banyak info menarik dari kami berdua. Pastinya. Ya, Oke. Ini kita kayak penyiar ya. ya, ya siapa tahu nanti diundang TV kan benar-benar. Iya. Oke, Saya ada berita satu berita nih, Mas Sigit. udah siap dilaporkan ya? Udah siap dilaporin. Oke, apa aja nih? Ini Ini dengerin baik-baik netizen nih. ya, ini kesukaan netizen nih. Tapi saya nggak tahu di ending nanti masih suka atau enggak nih. Soal makanan. Oh, kayaknya kalau makanan ini netizen pada Nah. setuju semua nih kayaknya. Tapi ini beda makanannya Mas Sigit. Bedanya di mana? Nah, ini makanan yang terbuat dari sampah. Makanan Yang terbuat dibuat dari sampah. Nah, sampah beneran. sampah beneran. Nah, bagusnya ini bukan bagusnya atau gimana sih kalimat yang bagus? Jadi gini, ini bukan di Indonesia, Oh, bukan di Indonesia. bukan kejadian di Indonesia. Nah, sekarang makanan itu jadi favorit di sebagian masyarakat di Negara Filipina. tersebut. Di Oh, di Filipina. Filipina. Ini jadi di Filipina memang. Iya, Jadi, nama makanan itu pak-pak. Filipina. Tidak, kamu Filipina. Filipina. Ya, kalau Filipina ingatnya Manila sama Marcos saja zaman dulu ya. Oh, gitu ya. Nah, jadi ini gini Mas Sigit. Ini Eh. makanan ini namanya pak-pak. Sebenarnya pak-pak itu kalau bahasa Tagalog itu artinya menyeka debu. Kayak ini. Kalau ada Papua bukannya kabupaten di Papua. ya kalau itu kan pakai K. Oh, ini yang Kalau ini. ini pakai G. Fak. Iya, Nah. pak-pak. Fak ya. Jadi ujungnya G. Ya, tapi jangan terlalu ditekan kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak yang bahasa Inggris itu. Iya, makanya saya tekankan. Jadi nama makanannya fak. Pak. Ya benar. Pakai. Ya, Ya udah. bukan FUCK. Jangan dilanjutin. Ya. Terus Iya. gimana? Ya, jadi ini dikaitkan menurut dari data yang ada dikaitkan dengan kemiskinan yang masih tinggi di Filipina. Karena Filipina ini kalau untuk standar GDP-nya itu masih di bawah Indonesia. Jadi kemiskinannya sudah masih cukup banyak. Sekitar 18,6% kalau data saya yang baca tadi. Data Nah, kemiskinan di Filipina. nah, jadi mereka ini untuk bertahan hidup selama ini itu yang anak-anak yang kecil yang tidur dalam kondisi kelaparan masih banyak di situ. Nah, akhirnya mungkin berkreasi. Di sana kan banyak makanan fast food tuh, junk food ya. Kalau di Indonesia mungkin KFC atau Texas atau di sana yang paling ngetop tuh Jollibee namanya. Jadi Tahu enggak fast food? fast food ya, Bukan apa ya fast food. junk food Makanan cepat saji. Ya. atau junk food lah ya, makanan sampah kalau istilahnya. Tapi ini sampah sebenarnya, bukan junk food yang kayak itu. Ini sampah yang benar-benar. Jadi Itu sebentar Kak. Itu sampah bener sampah ya? iya, jadi yang dibuang dari waralaba tersebut, misalnya ada orang makan nih di fast food itu makan, nggak habis dibuang kan? Oh, jadi gini, sorry. Definisi sampah ini kan masih umum ya. Heeh. Artinya sampah makanan begitu kan? Sampah makanan, Sampah makanan yang diolah menjadi makanan, Iya. kan gitu. Makanan daur ulang. ya organik ya, bukan anorganik, buat plastik jadi makanan. Jadi nanti ada petugas yang mengambil itu, petugas tukang sampah juga, dipilah-pilah mana anorganik, mana organik, akhirnya di store sama apa istilahnya tuh pemulungnya. Apa Oh, gitu. toke atau apa namanya itu? Pengepul. Pengepul, bener. Ah. Setuju. Pengepul, dikumpulin, dia misahin lagi.
organik tadi. Yang masih bagus dijadiin diolah jadi makanan, Oke. yang jelek dibuang untuk makanan babi kalau di situ. Babi bebek gitu mungkin ya. Bebek benar. Ah, Nah, nanti diolah lagi itulah jadi pak-pak dengan dikasih bumbu-bumbu. tambahan. Nah, sebagian mereka akhirnya makanan ini ngetop karena rasanya enak dan katanya memenuhi kebutuhan protein hewani mereka. Oke, sebentar. Itu kan dadu sampah, kemudian dipilah, kemudian dimasak ulang, kan seperti itu. Iya, dagingnya aja itu, tulangnya dibuang. Iyalah. Mm-mm. Nah, ketika sudah dimasak ulang seperti itu, dan kemudian kan katanya viral tuh tadi, menjadi makanan yang Favorit lah di situ. digemari. Digemari ya, istilahnya. digemari. Nah, bagaimana? Apa standar kesehatannya gimana itu? Pemenuhannya gitu. Nah, sampai saat ini tindakan dari yang update saya yang baru baca ini belum ada tindakan dari pemerintah. Malah ini sebagian orang-orang merasa terbantu dengan adanya Pak-Pak karena satu bungkus besar Pak-Pak itu dihargai 20 peso. 20 peso itu kalau di Indonesia sekitar 5.260. Satu bungkus Satu bungkus Pak-Pak itu 5.000 sudah jadi. yang sudah jadi Iya, ya. malah ada yang kantong agak sedang itu 2.000 perak lah kalau di sini. Dan itu bisa memenuhi makan untuk orang 3. Untuk 3 orang cukup. Cukup. Makanya rame ini rasanya enak kata mereka. Kalau saya nggak tahu kalau Mas Sigit mau nggak kira-kira makan itu. Tergantung kondisi sih. Ketika mungkin kan ini berangkat dari sebuah rasa lapar, Iya. ya kan? Saya kira itu gini, sorry. Iya. Tadi kan dari awalnya tadi kan ada semacam membantu orang-orang yang tidur kelaparan dengan adanya ini Makanan menjadi itu, solusi kan solusi, seperti itu. ya. Nah, kira-kira kalau orang yang mapan di Filipina ada nggak sih yang suka oleh makan Pak-Pak? Pastilah, saya pikir nggak mau lah. Oh gitu ya. Mungkin mikirin aja nggak mau kan kita aja mikir ini dari sampah. Jadi ini memang Karena dikonsumsi kondisi. orang-orang tertentu kan. Iya. Nah, pertanyaannya ketika saya ditanya mau nggak ya lihat kondisi. Kalau saya lapar mungkin saya mau kan gitu ya. Saya Ya kira karena kondisi gini, kasus juga ini ada di seperti Indonesia itu. loh. Ada ya? Jadi di Bantar Gebang Bekasi itu pernah kejadian kayak ini, tapi nggak masif kayak di Filipina. Kalau di Filipina itu kan rame yang makan. Bisa dilihat nanti saya slide fotonya ya. Di Filipina tuh rame dan jadi makanan favorit. Kalau di Bekasi di Bantar Gebang dulu pernah kejadian juga orang tua itu makan sampah bener. Diolah Bantar lagi. Gebang. Iya, Sampah belum diolah lagi ya. iya. Lebih parah berarti dong. Iya, itu Indonesia. makanya untunglah Indonesia ini termasuk negara menengah lah sekarang. Jadi kejadian-kejadian kayak itu saya Ya. udah nggak terdengar lagi. Dulu ya netizen, jadi itu dulu yang di Bantar Iya, Gebang. 2022. Sekarang nggak ada lagi. Ada nggak lagi sekarang? Nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi ya. Ya, oke. Mungkin itu aja untuk Pak-Pak. Oh, Pak itu ya. Nah, next Oh. gimana Mas Sigit? Oke. Jadi ini masih agak ke dalam negeri. Tadi kan agak jauh Oh. dikit tuh mainnya. Berita dari Filipina ya tadi Iya, ya. datanglah Jadi gini netizen, ini masih seputar kisruh terciduknya anggota DPRD DKI Jakarta tertangkap kamera main slot. Main Gitu loh. slot. Masih. Ini buntut panjangnya, Kak. Iya. Jadi Kalau kemarin diduga, kalau sekarang ini kayaknya pasti ya. pasti juga belum ya, karena ini Iya. masih menunggu dari hasil dari sidang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Jadi beritanya gimana hari ini? Nah, jadi buntut panjangnya ini belum ya, tapi ada rencana salah satu ormas itu akan melaporkan dia ke polisi. Jika Jika nanti keputusan di BK DPR itu memutuskan bahwa dia memang bersalah dan main slot, seperti itu. Ini kan masih menunggu. ada Gitu. ormas yang mau melaporkan. Ya, ada Karena ormas yang selama akan ini melaporkan. masyarakat yang main itu ditangkap. Ya, jadi iya. itu melaporkan Setuju, pasal judi dan ada mungkin pasal-pasal yang lain yang akan berkelanjutan untuk melaporkan Ibu Cinta Mega tadi seperti itu. Jadi iya. jadi itulah ya salah satu dampak buruk efek langsung ketika bermain judi, ya kan? Satu, kemarin sudah dari Dewan Pimpinan Daerah DPD ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu sudah mem-PAW, artinya ketika Ya. seorang anggota dewan di PAW Pergantian terwakil. diganti, Hmm. ya kan? Artinya secara tidak langsung dia dipecat kan? Iya. Iya Itu kan? Adi Wijaya namanya ketuanya tuh. Ya, jadi itu bayangkan sudah viral nih Iya. di PAW,
Di PAW benar. Gaji otomatis nggak ada lagi Ya, kan? diganti orang. Penghasilan nggak ada lagi, diganti orang kan seperti itu. Hmm. Dan buntutnya sekarang ketika memang dia terbukti, ya itu ada salah satu ormas Yang akan melaporkan. melaporkan ibu tersebut ke polisi. Nah, Iya. ormas tersebut sih sudah berkonsultasi nih dengan ahli telematika di tanah air Ya, dan ahli telematika tersebut menyatakan bahwa menyatakan itu slot karena ada sayapnya. iya, Seperti itu. iya. Jadi kan Mas Sigit main slot. saya mainnya enggak juga sih. Saya belum. Iya, saya homescape Oh gitu ya. Saya masih mau belajar ini. sama Ibu Cinta Mega ya. Iya. Jadi itulah ya. Jadi kasihan nggak menurut Kaan sih? Gini aja Mas, Enggak, kita Iya. ngobrol masalah logikanya kan Ini- kayak gini. Itu yang Pak Adi Wijaya Ketua DPD DKI Jakarta itu, PDIP, itu kan ditanya tuh, itu nanti apa sanksi lain selain di PAW? Dia bilang kan dia tidak akan kami calonkan lagi untuk caleg 2024. Kemudian waktu ditanya apakah akan diperiksa tabletnya, Pak Adi itu bilang untuk apa diperiksa? Dia kan bukan anggota kami lagi. Oh gitu ya. Iya, jadi memang udah kesel nih. Nah itu temennya, apalagi kita. Betul. Wakil DPR itu kan representasi dari suara Rakyat. rakyat. Iya dong. Gimana lah? Jadi Kita ini kalau- diwakili untuk main judi kayak gitu. Atau gimana? Ini kalau bahasa Jawa ini kayaknya bukan bahasa Jawa, ada peribahasa yang jelas ini. Jadi sudah jatuh, tertimpa tangga, ketelean. Ketelean tuh apa tuh? Ketelean itu bahasa Jawa, itu Tai ayam. minjak tai ayam. Nah, Iya. sudah jatuh tertimpa tangga, minjak tai ayam pula. Iya, itu. Nah, itu. gitu ya. Jadi Kalau- jelas ya. Jadi ini nggak usah lah jauh-jauh lah dari situ, ya kan? Ibu Dewan aja diganti, apalagi kamu. Iya, kalau Ya kan? saya pernah nonton podcast yang ini Ustadz Denny Slim itu. Gimana Nah, itu? Di beberapa podcast itu kan dia ternyata pernah bandar kan? Bandar judi Pernah online, jadi iya, bandar di judi perbatasan Thailand sama Kamboja. Dia Hmm. bilang, ya bandar itu dia yang main, artinya nggak mungkin bandar itu ngasih kemenangan. Jadi kalau bandar itu kasih kemenangan itu berarti dikasih, Nah. bukan karena kita beruntung. Jadi Nah. judi itu nggak ada rumus. Nah ini nih, ini catatan untuk netizen nih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bung Aan tadi, mantan bandar saja ngomong bahwa kita nggak akan menang. Nggak akan menang. Kita nggak akan menang. Kalau kita itu menang itu kita dikasih sedekah. Benar nggak sih? Oh, ya benar. Konotasinya Oleh seperti bandar. itu kan. Jadi ketika ahlinya, ketika mantannya Wah, yang memprogram bahkan mungkin ya, ya dia bawa program. dia bilang bahwa kita itu tidak mungkin menang dan kalian masih memaksakan itu. Nggak tahu lagi logikanya Benar. seperti apa. Nggak ada logika lagi itu. Jadi kalau kita kalah, penasaran kan, ikut lagi. Apalagi yang menang. Kalau yang menang ngerasa hebat, ikut lagi ya habis juga. Itu hukumnya. Jadi Ustadz Edi Slim juga bilang, dia bertemu dengan, kan ditanya tuh, ada nggak orang yang kaya oleh judi? Betul. Nah, dia bertemu orang-orang kaya dari judi itu, tapi akhir hidupnya memang nggak bahagia. Mulai dari stres terus, kemudian ada yang depresi. Enggak kaya, sorry. Kaya dari judi itu dia bandar atau Bandar. pemain? Ya kalau bandar, Iya, bandar ini. ya berarti gini, kalau kamu mau kaya kamu jadi bandar. Ya netizen ya. Jadi kalau kamu mau kaya jadi pemain, jadi bandar. Itu loh. Jok. Ya kan? Oke lah, gimana? Next. Oke, next ya. Oke, nextnya jadi ini ya. Coba kan apa saya nih? Boleh. Kalau saya juga boleh. Ini ada yang agak menarik Oh juga. ya, ini. coba ketika dulu Soal gempa kemarin yang di Jogja. gempa di Jogja. Jadi Ya, jemaat gereja di kawasan Baciro, Yogyakarta itu pada saat terjadi gempa itu ada yang mengucap Allahu Akbar. Oh ya ya Salah ya. server ini kayak. Jadi itu kan rame Bisa ya. dibahas kan? Nah. Ya, rame dibahas kan? Disclaimer ya. Maksudnya netizen ini kita bukan membahas agama Ya, ya. ini ada videonya. Tapi kita membahas sebuah video yang viral. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Heeh.
Jadi itu lagi misa ya. Iya lagi misa. Lagi misa karena terjadi gempa, Benar. dia mengucap Allahu Akbar. Iya. Seperti itu kan. Kayaknya dia mau login kayaknya ya. Apa gimana nih? Enggak, bukan gitu. Jadi maksud saya gini, kalau saya pribadi, ini kan sudah kami obrolin nih sama temen nih. Emang kalau saya pribadi ada berapa orang nih yang non Muslim, kebetulan saya Muslim kan, yang non Muslim yang suka ngomong Alhamdulillah, Insya Allah. Jadi mungkin itu udah jadi kebiasaan. Refleks mungkin Refleks. ya. Menurut saya itu refleks lah. Iya, jadi ketika kadang kita tuh kaget atau seperti apa kan refleks apa yang, tapi refleks itu apa yang kita ucapkan tuh biasanya apa yang sering kita ucapkan loh, refleks yang keluar itu. Benar. Ya, Saya kan? sih senang-senang aja sih kalau ada yang non Muslim kayak gitu ya, maksudnya gitu. Di luar dia mau login atau enggak ya. Nah, artinya kalimat-kalimat yang kita sering pakai asal dalam tanda positif, jangan sampai dia yang ke arah negatif. Kalau negatif itu berarti penistaan kan. Ya. Nah, jadi selagi positif ya nggak apa-apa dia pakai. Jadi kadang itu kan kalau itu memang kaget ya berarti apa yang kita sering, saya ulangi lagi, biasanya itu hal-hal seperti itu keluar apa yang sering kita ucapkan seperti itu, kayak itu kan. Gitu. Kalau kita sering ngomong itu gitu. Iya. Nanti disensor ya yang tadi ya. Oke, itu aja. Oh itu ya. Jadi viralnya di situ. Jadi itu viral tuh. Jadi pembahasannya rame, mulai ya macam-macam lah. Jadi tapi apa sih intinya, rata-rata komentar netizen apa sih? Jadi rata-rata yang kayak saya bilang tadi bahwa Indonesia itu memang karena mayoritas Muslim itu sangat saling mempengaruhi, dan Muslim ini pengaruhnya ke non Muslim sangat besar, terutama kalimat Alhamdulillah, Insya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar kayak itu. Itu hal yang biasa. Saya banyak teman yang kayak gitu. Beberapa. Assalamualaikum. Iya, kayak gitu kan. Jadi dianggap hal kayak kita bilang astaga atau apa itu nah, mungkin kayak gitu. Jadi pembahasannya lebih ke situ. Makanya sedikit banyak orang-orang mulai mengkaitkan dengan kata intoleransi. Sebenarnya Indonesia ini nggak perlu diajarin lagi masalah toleransi. Oh, gitu. Karena dari dulu di depan rumah saya itu kebanyakan Cina non Muslim, kami biasa aja ibadat masing-masing. Tapi pada saat dia sakit kami kunjungi, pada saat aku sakit dia mengunjungi, saling nggak perlu diperdebatkan ya. Enggak. Jadi selama ini digembar-gemborkan seolah-olah nggak akur agama ini. Iya, sebetulnya itulah tadi namanya, kita kan negara yang majemuk ya. Bener. Jadi dengan seperti itu mungkin ada 1-2 kalimat yang mungkin terbawa di kehidupan sehari-hari. Saya kira itu nggak perlu dipermasalahkan lah ya. Enggak. Menurut saya nggak perlu dipermasalahkan. Ya, kita memang nggak mempermasalahkan, tapi di pihak sana gimana? Nggak ada pihak-pihak nggak ada ya. Oh iya. Oke, Mas Sigit, ada berita selanjutnya gimana? Next ya. Masih kuat ya. Oke, Mas Sigit, apa berita selanjutnya? Oke. Jadi tadi sudah selesai ya. Semua tadi yang masalah viral tadi sudah ya. Jadi sekarang ada berita berikutnya, ini agak serius ini Kak. Ya, ini agak serius karena menyangkut dari dunia kesehatan nih, agak serem dikit mainnya nih. Iya, viral ini ya. Kakak apa? Pernah pakai obat kuat gitu, pernah sakit gigi nggak sih? Maksudnya? Sakit gigi pernah nggak? Pernah. Terus obat stamina? Obat stamina tiap hari saya makan. Obat stamina? Ya, saya nggak sebut merek ya, tapi penopang. Ya, untuk ini imun. Oh, imun. Artinya bukan ini ya. Enggak, soalnya gini loh, ada beberapa obat di pasaran. Ini penting ini netizen. Jadi nanti tolong dilihat di sekitar Anda atau mungkin keluarga Anda ya. Para netizen, ini agak penting nih karena obat ini nih bisa memicu kerusakan ginjal dan hati. Obat apa ini? Ini nih, jadi Balai POM, masuk kategori ini berita dari Balai POM ya. Jadi BP POM RI itu merilis ada sekitar 8 obat kuat dan obat sakit gigi. Obat kuat. Ya. Iyalah, suplemen lah obat kuat itu biar kuat kan. Makanya saya tanya tadi. Berarti yang makin lemah. Ya, gimana? Jadi gini. Jadi Balai POM merilis Balai POM merilis beberapa obat yang memang mengandung BKO. BKO itu apa?
bahan kimia obat. bahan kimia obat. BKO yang berbahaya, padahal Yang berbahaya, itu konsepnya itu pada dasarnya sih tradisional, gitu loh. Jadi obat paham. tradisional yang mengandung BKO dan Iya, iya, beredar. Karena kenapa ini penting? Karena obat-obat ini yang dijual ini laris, gitu loh, dan hampir ditemukan di seluruh Indonesia. Zat BKO-nya tahu nggak? Zat BKO-nya sih tidak disebutkan karena saya juga, tapi yang jelas itu memicu kerusakan Ginjal. ginjal dan hati. Iya, Ya, iya, saya iya. belum baca datanya lebih detail zat BKO-nya Jadi apa. Bepom merilis daftar obat kuat atau obat gigi Obat tadi. kuat dan sakit gigi. Dan gigi bukan? tadi. Apa aja Mas Sigit itu? Enggak, ini Bisa. gini. Jadi ada beberapa produk nih ya yang kita juga agak familiar sih namanya ini. Jadi yang pertama, saya ulangi, produk ini laris. Yang kedua, mereka tidak tahu bahwa ini berbahaya. Di samping Penting ini guys. di samping dia BKO tadi, bahan kimia obat yang berbahaya dan bisa menimbulkan kerusakan ginjal dan hati, Iya. ternyata mereka ini juga tidak ada izin edarnya. Tambah parah. Iya kan? Karena nggak mungkin ada izin edar kalau dia pakai BKO tadi. Betul. Jadi entah kelolosan atau mungkin peraciknya yang pinter, tapi yang jelas masyarakat sudah banyak mengkonsumsi obat ini. Ini kok gitu loh. berulang terus ya? Kalau dulu saya pernah tahun kemarin lah kalau nggak salah ada berapa puluh kopi yang dilarang beredar karena mengandung Viagra. Betul. Iya, jadi wajar kalau habis minum kopi itu memang nggak ada efek samping Mas Sigit. Efek Gitu ke ya? depannya luar biasa. Oh gitu. Iya, jadi setelah diperiksa ternyata ada Viagra. Padahal itu dia Viagranya bilang di situ. macam-macam lah, ada tongkat ali, ada hajar jahanam, segala macam. gitu. Nama kopi itu kan itu dirilis juga oleh Balai POM. Ternyata walaupun dibilang tradisional, tapi pakai BKO tadi. Yaitu makanya Kalau yang ini apa aja namanya? tradisional, Bisa dijelasin nggak sama? tapi mengandung senyawa kimia kan berarti bukan tradisional kan? Nah, parahnya karena seharusnya ada hukum yang nggak daftarnya, Mas. Oh, daftarnya. Jadi Atau ada beberapa daftarnya. Itu nomor 1 itu minyak lintah Papua. oh iya iya iya. Ya, Kayaknya pernah dengar itu. ini tanpa izin edar. Ya. Ya. Terus kuat lelaki cap beruang. Ini Jadi maksudnya BKO dan tanpa izin edar. Jadi kayaknya semua lah. jamu yang mengandung bahan kimia obat. Udah Gitu loh. Coba ulang nomor 2 tadi. Kuat lelaki cap beruang. Tadi ada nggak yang pernah konsumsi? Iya, beruang Terus tanah. yang ketiga, pil sakit gigi Pak Tani. Oh, Nah, iya. mungkin Ini yang sakit gigi hati-hati sakit ya. gigi hati-hati ya. Ada nggak kakak tua ini? Ya dia mengandung BKO dan tanpa izin edar. Capek tadi ya. Oke. Nomor 4-nya wantong, ini agak lain sih. Wantong ini apa Nah, ini masuk wantong kategori masuk kategori suplemen sepertinya. Suplemen, Nah, oke, ini dia ya. BKO dan tanpa izin edar, ada Montalin juga, namanya agak aneh-aneh sih. Iya. Nah, terus gelatik sari manggis. Nah, ini kayaknya ini Gelatik sari manggi. suplemen juga ya. Ada Sianling. Nah, aneh kan namanya. Iya, Nah, itu. ada juga yang nama produknya itu tawon kelenceng. Nah, ini hampir rata-rata produk-produk itu tanpa izin edar dan mengandung BKO. Iya, berarti ilegal dan berbahaya. Jelas. Ilegal karena nggak ada izin edar, Jelas. yang kedua berbahaya. Ya, jadi netizen tolong perhatiannya. Itulah makanya emak-emak ini disebut ras terkuat di bumi, karena mereka nggak perlu obat kuat, yang perlu obat kuat laki-laki. Jadi gimana, Mas Sigit? Next, berita selanjutnya ini. Oke, ini berita selanjutnya. Nah, nextnya ini ada sebuah kejadian viral yang terekam CCTV ini. Kalau saya pribadi sih masih agak miris seperti itu ya. Jadi netizen, nah nanti ini ada sebuah pencurian di tempat wudhu sebuah masjid di Bangil di Di Jawa tempat Timur. wudhu. Ya, di Masjid Jami Bangil. Bangil itu di Provinsi Jawa Timur ya. Iya. Jadi video ini viral karena mungkin netizen itu masih banyak sekali pertanyaan di benaknya. Artinya begini, ini kan tempat ibadah nih, ya kan, kita lihat videonya nih, ya kan. Jadi Ketika orang itu kan, kita secara pribadi ketika kita ingin beribadah nih, atau mungkin kita memasuki tempat ibadah, otomatis kan kita
terkoneksi atau merasa diawasi atau mungkin merasa bahwa Tuhan itu ada di Iya. mengawasi kita dengan seksama. Sebetulnya niatan kita ke situ juga ingin menyembah Tuhan, kan seperti itu. Nah, di tempat yang sakral seperti itu aja dia nyuri seperti itu. Meskipun ini bukan hal pertama, tapi pertanyaannya adalah satu sebetulnya kan. Sebetulnya manusia itu Iya. takut dengan Tuhan apa enggak sih? Banyak faktor mungkin ya. Kita Gitu. jangankan maling di tempat wudhu, kota amal aja sering. Oh ya, itu Itu benar kan itu. faktanya kan kayak gitu. Ah. Apakah mereka tidak beriman? Ya kita nggak bisa ngejudge orang itu beriman atau tidak. Tapi paling tidak, saya pernah baca ini perkataan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia bilang kalau ada ular sama kemiskinan, yang dibunuhnya pertama kemiskinan. Oh gitu. Ya karena kemiskinan ini mendekatkan pada kekufuran kan. Oh Nah, iya jadi- iya iya. Ini masalahnya ini, akar masalahnya kemungkinan menurut saya ya, mungkin juga memang hobi. Enggak, tapi kalau kita lihat tadi dalam video, saya kira kita tidak tahu, tapi kayaknya bukan orang miskin deh. Ya intelek ya. Oh, kadang orang mencuri pola amal itu beberapa hari yang lalu dibawa mobil. Itulah pekerjaan kali. Iya, artinya Sudah profesi. bukan kita merasa sok suci atau Belum tidak. ketangkep ini. Entah sih, kabar terakhirnya belum tahu, tapi nggak Iya. tahu juga sih. Kayaknya bingung ini. Tapi jelas loh terekam di CCTV di video yang tadi. Jadi manusia Wajar. tuh jangankan kalau kita bergembar-gembor masalah korupsi ya, apakah nggak takut dengan Tuhan? Dia perasaan dulu buat Al-Quran aja pernah dikorupsi kayaknya ya. Iya. Nah, jadi ini serba salah sih ya. Jadi Ya, sama- maksud ini video ini memang viral sih ya beberapa hari ini Nah, karena terekam jelas gitu loh. Jadi wajah pelaku. pertanyaan netizen, pertanyaan kita semua itu cuma satu. Sebenarnya dia apakah memang dia niatan ke situ itu memang bukan untuk beribadah, Iya. ya kan? Sehingga dia mencuri seperti itu, ya kan? Tapi yang jelas satu pesannya. Kalau saya mengamati berarti orang ini sudah nggak takut dengan Tuhan kayaknya. Ya kan, saya ulangi lagi gitu. Ya mudah-mudahan mendapat hidayah lah Bapak di Iya, video itu. Bapak yang Sekalian mencuri. ini, dia dapat hidayah, Pak polisi dapat dia. Gitu ya. Iya, harus ada. Jadi dia dapat hidayah, Pak polisi juga berhasil nangkep dia itu. Pak polisi PR-nya banyak ya. Mulai dari pencurian di masjid. Iya. Iya Saya yakin kan? juga pihak dari korban pasti melapor juga lah itu. Makanya ada CCTV. Kalau dia nggak ngelapor, nggak mungkin ada CCTV ini. Belum tentu. Dia mau lihat aja mungkin. Mau lihat aja. Kenapa dia penasaran HP-nya hilang kan bisa jadi. Bener nggak? Siapa yang maling ya? Ya karena takut juga nanti ngelapor polisi harganya 1,5 juta kan kita nggak tahu nanti gara-gara ngelapor habisnya nanti Apa? Lanjutin. melapor kehilangan kambing jual Ya, sapi itu kan zaman dulu, itu dulu ya sekarang enggak ya iya Ya mungkin itu di plus 26 itu bukan di plus 62. aduh susah sekarang ini jadi ngomong apa aja serba salah ini Jadi gimana ya ini? apa kan sekarang gitu kan ya Akhirnya lebih baik kita next aja lah. udah aja Daripada nanti masuk jurang. oke next ya jadi Yang berita agak ringan lah. Ini pencurian apa? memang Apa yang ini? lagi viral itu soalnya Iya, ini netizen. Ah. Ini yang harus tahu ya. Mas Sigit ini dia sampai nulis loh di kertas ini untuk netizen lah memberi. saya bawa apa- catatan agar tidak salah Salah menyampaikan kan menyampaikan. seperti itu. Nextnya ini ada pertarungan sengit antara dua mama nih. Nah, ini enak ini. Ini agak seru nih. Iya. Netizen bisa bayangin satu ras terkuat di bumi aja ini ya. Ya, itu udah Kamu pernah nggak sih denger kena oceh. perempuan ngoceh gitu bertengkar gitu pernah nggak? Oh, ribut. Ah, Pernah. pernah ya. Saya pernah dengar. Suaranya gimana? Saya lari aja lah. Oh, Nggak gitu tahan. ya. Berapa Gitu. desibel itu nggak tahu. Bayangin nggak ketika dua ras terkuat di bumi beradu mulut. Serunya kayak apa? Ini masalah apa ini? Di mana? Nah, ini kita lihat videonya nih. Perkara berebut tempat jualan.
Oke. Ini kejadian hari ini, ya, itu Iya, di Wamena di Papua. Oh, Papua. Jadi Mace-mace. masih dua pedagang ini berebut lapak Di gitu pasar. loh. Di pasar. Iya, iya. Ini kan kejadian di pasar tuh dalam video tadi. Iya, iya. Jadi perdebatannya sangat sengit sehingga, ya kan, perekam video itu sampai viral dia mengunggah video tersebut karena melihat keseruan dua emak-emak tersebut tadi. Gitu loh. Kamu bayangin kan satu aja apa Iya, ya? iya. Itu nah. Iya. Bisa dibayangin. Sama Kenapa? tahu Kan aja. mungkin ada pengalaman nggak dengan seperti itu? Kalau ya kita kan yang paling dekat sama kita kan dua tuh. Apa itu? Wanita yang paling dekat sama kita kan dua. Ibu sama istri. Gitu ya. Ya kan? Hmm. Ya tahulah kualitas dua ini gimana kan? Hmm. Apalagi kalau Enggak, udah bukan dong. Yang lain deh. Oh, maksudnya yang ribut. Oh. Kalau tetangga ribut sih waktu kecil mungkin pernah dengar, tapi nggak terlalu udah lah. lama sekali ya. Iya, tapi yang Jadi- pasti pernah nggak lihat video tetangga ribut ada yang ngintip kayak gini dari atas. Itu kebiasaan waktu itu. Heeh. Jadi Oke. rame nih beritanya ya. Iya, ini viral videonya. Nanti seru Itu- pokoknya itu baru rebutan dua ya? lapaknya ini. Iya. Baru dua aja. Baru dua. Heeh. Makanya yang di Jambi kemarin gerbek itu puluhan. Oh, nyerah ya. Makanya sudah viral ya sudah. Jadi sudah fix lah. Sudah fix. Diputuskan No debat. no debat bahwa ras terkuat di bumi Ya, itu. Mama. Jadi berikutnya apa nih Kak? Masa aku terus ini? Kayaknya berita dari Mas Sigit hari ini luar biasa, guys. Gimana kalau Mas Sigit lagi? Jadi gajinya sama, kerjanya dikit. Itu saya. Gitu ya. Jadi sudah habis dari bungaan sudah habis ya. Habis selesai. Oke, jadi ini saya tambahin nih beberapa info lagi video viral nih, masih seputar wanita mama. Waduh. Kalau tadi kejadiannya viral lagi nih. Ya viral. Kalau tadi kejadiannya di Wamena, ya di Papua. Ini kita agak ke Indonesia bagian barat nih, Apa? Di mana? di Sumatera Utara di Deli Serdang. tepatnya. Wede. Ya, jadi kita dari ujung ke ujung nih, Eh, ya kan? Jadi video viral ini ada emak-emak, ya Iya. kan? Ibu-ibu datang ke kantor BDAM dan marah-marah kepada security. Iya, ini Iya kan? videonya tadi ya. Ya, kita lihat nih videonya nih. Marah sama saya. Satu juta anak 150 merdeka. Ibu jangan marah sama saya. Ya, Kok bisa marah? Padahal ya itu kan ya, dia kan padahal 15 bulan. enggak, iya kan terlihat kan Iya. narasi dalam video yang viral tersebut bahwa ibu tersebut itu menunggak tagihan PDAM itu sudah 15 bulan, guys. Gitu loh. Jadi 15 bulan tagihannya 1 juta sekian kalau nggak salah ya. Dia marahin satpam itu kan. Ya, makanya kan banyak netizen yang berkomentar di sana, sabar Pak Satpam seperti itu. Iya. Sampai kalimatnya juga dalam video terdengar gitu loh. Iya, Lah Bu, jangan marah sama saya. Iya, katanya. betul. Jadi ibu ini tidak terima intinya gitu. Kena aliran air di rumahnya itu diputus. Gitu loh. Bener itu 15 bulan itu. Ya 15 bulan infonya seperti itu dan si ibu sudah mendapat infonya juga sudah mendapat beberapa keringanan dari PAM, dari perusahaan darah. Ya namanya kan perusahaan. Susah juga kita nyari pembelaan untuk ibu ini. Ya nggak bisa lah, tapi Iya. memang lawan ras terkuat ya seperti Pak Satom tadi dia masuk aja kita bawa ibunya aja. Ya kan? Iya. Daripada kita berdebat juga sama hasilnya masih sama saja kan. seperti Ayo, itu. ibu ini. Iya kan? Ya namanya Apalagi PLN itu kan kabarnya 1 hari telat aja langsung di ini sekarang untuk masyarakat ya. Jadi Ya. PLN itu kan sekarang gerakannya pengen seluruhnya digitalisasi. Kalau PLN ini kalau kita Token. token ya harus Ah. jadi harus pindah ke token lah intinya kayak gitu. Jadi yang telat 1 hari aja bisa langsung kena ini. langsung kena putus ya Putus. berarti. Ini kalau PDAM 15 bulan hebat banget ibu ini berarti. Ya, Pengetahuan saya nggak selama itu sih. kronologis yang jelas itu sih belum mendapat konfirmasi pada dasarnya, tapi video viral narasinya seperti itu. Nah, yang pertama, yang kedua ya namanya sebuah perusahaan ya kan. Artinya ya PDAM, PLN itu kan perusahaan yang harus
Ya terus bergerak lah dari Iya. bayaran, dari apa kan. Artinya dia harus untung dan ruginya kan diperhitungkan. Jadi kalau satu pelanggan nanti menunggak haknya 15 bulan dan tidak ada ini kan nggak bisa dibayangkan nanti Iya. kan gitu. Jarang juga saya dengar ada pemutusan PDAM ini emang. Bener. Mungkin jarang Selama karena ini. yang punyanya nggak ngamuk-ngamuk mungkin ya. Ya kan? Jadi ini Iya, iya, viral benar, dan benar. menjadi Baru inilah viral kejadian. nasional loh ini. Artinya ini menjadi perbincangan hangat netizen. Ya, kalau dulu di mana itu ada bapak ngajak anak-anaknya mandi di PDAM gara-gara udah lama nggak hidup airnya kan? Udah lama Udah nggak lama hidup, itu. Nah, itu lain kasus. lain kasus. Kalau hidup nggak dibayar, Itu beda permasalahan lagi. perusahaannya yang bermasalah nih. Kalau sekarang Iya. pelanggan ini 15 bulan narasinya 15 bulan nggak bayar. Iya, pelanggannya sudah Oke. apa ya? Artinya cukup lah kalau 15 bulan. Kalau 15 hari terlambat diputus mungkin marah-marah wajar. Saya kira seperti itu ya. Kalau Netizen juga 15 bisa nilai lah ini kasus ini Iya, gimana. nanti netizen bisa berkomentar deh ya. Mungkin ada update terbarunya karena Iya. ini sih viralnya tadi sore gitu loh. Baru Ya. ini ya. Heeh. Gitu. Jadi oke Mas Sigit, ini kayaknya kalau yang tadi kita serahin netizen lah berpendapatnya Iya. gimana. Nah, kalau yang berita selanjutnya ada lagi nggak? Enggak, ini yang terakhir nih. Oh, udah yang Nah, terakhir ya. jadi tadi pembukaan kan kita keluar negeri tuh, Filipina. Filipina ya, Ya Filipina. kan? Masalah makanan. Nah, ini juga agak jauh dikit nih. Lebih Lebanon. jauh dari Libanon, lebih Lebanon. jauh lagi itu, ya, Timur Ah. Tengah. Lebanon Timur Tengah. Heeh. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya. Lebih jauh lagi Nanti dari Filipina. ya netizen tuh di Lebanon Apa, nih, perang? jauh nih. Perang atau Enggak, gimana? bukan. Jadi ini sebuah berita yang viral. Jadi ini aksi heroik dari seekor anjing ya. Iya, mana Mas- videonya? Nah, kita videonya nggak ada. Oh, nggak ada video. Videonya nggak ada Ah. video. Tapi ini sudah beritanya sudah beredar dan viral. Iya. Tapi nanti coba nanti dicari. Anjing ya? Ya, anjing. Nanti coba nanti masuk tuh cari ya kalau ada ya nanti ya. 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 Pas anjing Videonya. ngeliat saya. Gini, meskipun tidak secara langsung, jadi anjing tersebut ini Jadi ini berita ya. berita, Hmm. anjing tersebut ini menjadi hero, Jadi pahlawan. menjadi Oke. pahlawan, gitu loh. Kenapa Menjadi dia? pahlawan meskipun tidak secara langsung. Kenapa? Karena kronologi penemuan bayi perempuan ini itu diawali oleh anjing yang menemukan bungkusan. Oh, jadi ada bayi dibuang. Ya, bayi itu dibuang dan Hmm. jauh dari pemukiman warga di luar kantor pemerintah setempat padahal di Heeh. Tripoli. Agak jauh lah. Ya, di Tripoli ya, Tripoli, Lebanon. Libya. Tripoli, Libya. Lebanon itu apa sih? Ya kita cut deh. Tripoli iya. itu ibu kota Libya. Tripoli, Lebanon. Apa Libya? Dia di Lebanon ya, pokoknya Ya, Lebanon. Lebanon, ya, oke, ya. Jadi ini kronologi kita ngulang. Di-cut, kronologis. jadi di-cut ya. Nah, Jadi kita kronologi itu ngulang gimana ini Mas Sigit? kronologisnya ini ada bungkusan yang digigit dan dimainkan oleh anjing liar. Jadi Ya, anjing ini nemu liar. anjing ini nemu Heeh. bungkusan. Oke. Anjing ini liar, bukan anjing milik orang, liar ya. Ya, enggak, Menemukan bentar, bentar. sebuah bungkusan. Bentar. Hah. Bilang anjing jangan ngarah ke saya. Oh gitu. Ngarah ke Opdo. Anjing, iya. Saya agak Anjing tersinggung. liar menemukan sebuah bungkusan gitu aja netizen Ah. singkatnya ya. Dan akibat plastik tersebut digigit oleh anjing tersebut, jadi tangisan bayi tersebut terdengar oleh orang yang lewat. Gitu loh. Dalam bungkusan itu bayi. Iya, bayi kan kronologinya menjadi hero. Anjing menjadi hero menemukan bayi. Bayi ini dibuang orang di luar pemukiman penduduk, digigit oleh anjing, Betul. Tangisannya didengar oleh orang. digigit oleh anjing. Oh, iya, iya. Gitu loh ya. Mangga, Jadi ya. netizen jelas ya. Jadi kronologisnya seperti itu. Anjing tersebut menggigit sebuah bungkusan dan ada orang yang lewat mendengar tangisan bayi. Kemudian dia berteriak minta tolong dan sekaligus mengevakuasi bayi tersebut. Gara-gara digigit, bayi itu menangis. Bukan gara-gara digigit, karena dibungkus itu kan nggak kelihatan. Kebungkus itu kan nggak kedengeran. Tangisannya itu jadi tidak keluar. Paham nggak maksudnya? Enggak, Bayi tersebut kan dibungkus di plastik iya, nih. karena digigit anjing itu. Karena pastinya digigit oleh anjing, berusaha untuk dikoyak. Ya bener lah berarti. Iyalah, Iya. jadi suaranya terdengar kemudian. Jadi anjing itu gigit bungkusan,
bungkusannya koyak, suara bayi itu terdengar. Jadi terdengar oleh orang lewat. Itu. Nah, sejurus kemudian orang tersebut mengevakuasi bayi tersebut ke rumah sakit setempat. Beruntungnya ini masih selamat. Jadi anjing itu dari pahlawan gara-gara kasus ini. Ya, anjing Padahal di cerita itu ada yang lebih anjing dari anjing itu. apa itu? Yang buang lah. Oh iya jelas. Makanya sekarang gini, sebentar. Ya, itu betul. Jadi polisi juga sedang melakukan penyidikan bayi perempuan Itu tersebut anaknya siapa. Saya emosi Mas Diki denger itu. Oh iya dong. Kok tega buang-buang kayak gitu. Hmm. Itulah tadi. Jadi ini menjadi viral ya. Beritanya viral dan sekarang ini banyak yang ingin mengadopsi anak perempuan tersebut. Iya, gitu. pastilah. Jadi Pastilah banyak yang kasihan. Dia Jadi enggak. saat ditemukan itu ada lecet di muka dan badannya. Itu entah itu oleh gigitan anjing, entah itu asalnya belum dijelaskan secara rinci. Tapi ini adalah sebuah keberuntungan Iya. dan sekaligus sebuah Ya mukjizat lah kali ya. mukjizat Ya, mungkin. jadi ini guys, saya pertama ngucapin kalau anjing tersebut mendengar ini. Ini dari dalam Anjing hati. yang tidak disebutkan Iya. namanya, anjing hero. Anjing ini saya mengucapkan terima kasih kepada makhluk Tuhan satu ini. Betul. Karena melalui perantara dia akhirnya Bayi tersebut diselamatkan. kepada anjing lain yang buang bayi itu, Anda lah anjing sebenarnya. Betul. Anjing. Ya. Iya. Nah, jadi itulah ya. Jadi sudah jelas ya kronologisnya tadi ya. Iya. Ini selesai nih berita jadi. Selesai. Jelas nggak yang masalah perancingan tadi nih? Jelas Jelas ya. Jadi saya ulangi lagi nih biar kami netizen. Iya, jadi ya. Di situ Ah. letak hero-nya. Oke. Iya, jadi hero ini secara tidak langsung anjingnya menjadi hero. Oke. Menjadi hero gitu Oke loh. guys, mungkin itu aja berita dari kita hari ini. Bukan itu aja. Cukup hari ini untuk itu. Jadi Besok ada lagi. ya, besok lagi kita akan ada berita ya berlibat kan ya. Iya. Oke, kami terus closing dulu ya. Oke guys, jadi hari ini kayaknya saya nggak terlalu banyak berita. Saya gajinya sama Mas Sigit ini, tapi saya lebih dikit kerja. Jadi gitu aja. Mas Sigit ada tambahan? Gitu aja. Nggak ada tambahan sih. Saya yang penting kita hanya menyampaikan informasi kepada netizen seperti itu. Inilah beberapa berita viral hari ini, mulai dari makanan sampai anjing tadi. Iya. Itu. Jadi kalau ada netizen ada pendapat atau komentar lain atau ada data-data kita salah ya silakan diperbaikilah di kolom Kritik komentar. dan saran terbuka untuk lah, netizen pasti. nih, ya kan? Jadi kami ini adalah hal-hal yang baru. Kami silakan nanti untuk dikasih kritik dan masukan. Kalau bisa sih WA aja. Iya. Yang pasti dan yang satu-satunya adalah kita semua ini adalah BNN, yaitu Biro Nasional Netizen. Netizen. Tugas kami adalah melaporkan kepada Anda Dan Anda seluruh berita gitu loh kan. Jadi kita laporkan saja biar Oke, netizen siap. lebih tahu kan seperti itu. Iya. Itu jadi tugas. netizen maha benar. Oke. Namanya kami petugas, salah dan benar. Mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.